Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Kamelina Laura Palipadang, NIM 2011-3005. Di sini saya akan menjelaskan tentang audit plan, audit program, audit prosedur, dan audit teknik, risiko audit, dan material. Di sini ada beberapa poin yang akan saya bahas, yaitu langsung saja ke poin yang pertama, yaitu audit plan, atau biasa juga disebut dengan perencanaan audit, merupakan keseluruhan rencana yang dibuat oleh auditor dari awal perikatan sampai menghasilkan hasil audit, di mana perencanaan suatu audit itu melibatkan penetapan strategi audit secara keseluruhan untuk perikatan tersebut dan pengembangan rencana audit. Menurut ISA 300, Planning on Audit of Financial Statement dalam HAYAS yaitu tujuan auditor adalah untuk merencanakan auditnya agar bisa dilakukan secara efektif, di mana auditor harus menetapkan strategi audit menyeluruh yang mengatur scope, timing, dan reaction dari audit dan mengarahkan pengembangan audit plan. Ada juga tujuan planning adalah untuk menentukan jumlah dan tipe bukti audit dan penilaian yang diperlukan untuk memberikan auditor keyakinan bahwa tidak terdapat salah saji material dalam laporan keuangan. Poin yang kedua itu audit program, di mana audit program ini adalah serangkaian rencana atau tindakan auditor yang berisikan pekerjaan apa yang harus diselesaikan, tes audit, dan prosedur apa yang harus diikuti siapa saja orang yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Sebagian KAP menggunakan audit program yang sudah distandarisasi dan digunakan di setiap kliennya. Sebagian lagi menggunakan audit program yang disusun sesuai kondisi dan situasi di perusahaan. Poin yang ketiga yaitu audit procedures dan audit teknik, di mana audit procedures ini adalah langkah-langkah yang harus dijalankan auditor dalam melakukan pemeriksaannya dan sangat diperlukan oleh asisten agar tidak melakukan penyimpangan dan dapat bekerja secara efektif dan efisien, di mana audit prosedur ini dilakukan dalam rangka mendapatkan bahan-bahan bukti yang cukup untuk mendukung pendapat auditor atas kewajaran laporan keuangan. Untuk itu diperlukan audit teknik, di mana audit ini cara-cara untuk memperoleh audit evidence seperti konfirmasi, observasi, inspeksi, tanya jawab, dan lain-lain. Poin yang terakhir yaitu risiko audit dan materialitas, di mana menurut SA 320 materialitas dalam konteks audit yaitu ada 3, yaitu kesalahan penyajian, di mana termasuk penghilangan dianggap material bila kesalahan penyajian tersebut secara individual atau agregat diperkirakan dapat mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil berdasarkan laporan keuangan oleh pengguna laporan keuangan tersebut. Yang kedua itu pertimbangan tentang materialitas ini dibuat dengan memperhitungkan berbagai kondisi yang melingkupinya dan dipengaruhi oleh ukuran atau sifat kesalahan penyajian dan kombinasi keduanya. Yang terakhir itu pertimbangan tentang hal-hal yang material bagi pengguna laporan keuangan didasarkan pada pertimbangan kebutuhan informasi keuangan yang umum yang diperlukan oleh pengguna laporan keuangan sebagai suatu grup. Kemungkinan dampak kesalahan penyajian terhadap pengguna laporan keuangan individual tertentu yang kebutuhan beragam tidak dipertimbangkan. Konsep materialitas ini diterapkan oleh auditor pada tahap perencanaan dan pelaksanaan audit serta pada saat mengevaluasi dampak kesalahan penyajian yang teridentifikasi dalam audit dan kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi jika ada terhadap laporan keuangan dan pada saat merumuskan opini dalam laporan audit. Risiko audit ada 3, yaitu yang pertama risiko bawaan, di mana risiko bawaan ini adalah kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material dengan asumsi bahwa tidak terdapat pengendalian yang terikat, di mana risiko salah saji ini lebih besar pada saldo akun atau golongan transaksi tersebut dibanding dengan yang lain. Sebagai contohnya yaitu perhitungan yang rumit lebih mungkin disajikan salah jika dibandingkan dengan perhitungan yang sederhana. Yang kedua itu risiko pengendalian, di mana risiko ini itu merupakan fungsi efektif desain dan operasi pengendalian intern untuk mencapai tujuan entitas relevan dengan penyusunan laporan keuangan entitas. Beberapa risiko pengendalian akan selalu ada karena keterbatasan bawaan dalam setiap pengendalian
internal. Yang terakhir yaitu risiko deteksi, di mana risiko ini timbul sebagian karena ketidakpastian yang ada pada waktu auditor tidak memeriksa 100% saldo akun atau golongan transaksi, dan sebagian lagi karena ketidakpastian lain yang ada walaupun saldo akun atau golongan transaksi tersebut diperiksa 100%. Ketidakpastian lain semacam ini timbul karena auditor mungkin memilih suatu prosedur audit yang tidak sesuai, menerapkan secara keliru prosedur yang semestinya, atau menafsirkan secara keliru hasil audit. Ketidakpastian ini itu dapat dikurangi sampai pada tingkat yang dapat diabaikan melalui perencanaan dan supervisi yang memadai dan pelaksanaan praktik audit yang sesuai dengan standar pengendalian mutu. Risiko bawaan dan risiko pengendalian berbeda dengan risiko deteksi, di mana kedua risiko yang disebut terdahulu itu ada terlepas dari dilakukan atau tidaknya audit atas laporan keuangan. Sedangkan risiko deteksi ini berhubungan dengan prosedur audit dan dapat diubah oleh keputusan auditor itu sendiri. Jadi risiko deteksi ini mempunyai hubungan yang terbalik dengan risiko bawaan dan risiko pengendali. Sekian dari poin-poin yang saya jelaskan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.